Hello everybody, udah lama juga ya kita tidak bertemu. Untuk mengobati rasa kangen kalian terhadap suara Mimin, Mimin bakal kasih satu alur cerita film yang berjudul Frozen 2. Pada film Frozen 1, pasti kalian semua telah mengetahui ceritanya, bahwa bercerita tentang seorang putri yang tak kenal takut yang melakukan perjalanan bersama tukang es yang kasar, rusa yang setia, dan manusia salju yang naif untuk menemukan saudara perempuannya yang terasing, yang kekuatan esnya secara tidak sengaja telah menjebak kerajaan mereka di musim dingin yang abadi. Untuk kelanjutan cerita film Frozen 2, mari kita simak alur ceritanya. Oke, intro. Oke, ceritanya bermula dari Raja Enggar dari Arendelle menceritakan sebuah kisah kepada anak-anaknya yang masih kecil, Elsa dan Anna, bahwa kakek mereka, Raja Runeard, membuat perjanjian dengan suku Noltuhuldra dengan membangun bendungan di tanah air mereka, hutan ajaib. Sebagai bukti tanda bahwa mereka telah berdamai. Namun selang dari itu perkelahian pun terjadi yang mengakibatkan kematian pada Raja Runeard. Pertempuran membuat marah roh unsur bumi, api, air, dan udara di hutan. Roh-roh itu menghilang dan dinding kabut menjebak semua orang di hutan ajaib. Enggar nyaris lolos karena bantuan penyelamat yang tidak dikenal. Setelah bercerita, Enggar meninggalkan Elsa dan Anna di kamarnya dan dilanjutkan dengan ibunya menyanyikan sebuah lagu untuk Elsa dan penobatannya. Elsa merayakan musim gugur di kerajaan bersama dengan Anna, Olaf, Kristoff, dan rusa kutub Kristoff, Sven. Setelah perayaan musim gugur, mereka melanjutkan dengan bermain tebak-tebakan di dalam istana. Namun pada saat Elsa maju ke depan, Elsa mendengar suatu suara yang memanggilnya. Merasa tidak nyaman, akhirnya Elsa pun memberhentikan permainan. Anna yang paham bahwa Elsa sedang tidak baik-baik saja, akhirnya menemui Elsa dan meminta penjelasan kepada Elsa. Dan dilanjutkan dengan Elsa menjelaskan apa yang terjadi terhadap dirinya. Anna yang berusaha untuk menenangkan Elsa dan memujuk Elsa untuk tidur bersama. Dan seketika, Elsa mendengar suara misterius lagi memanggilnya, dan dia pun mengikutinya, dan tanpa sadar membangunkan roh-roh unsur, yang kemudian mengganggu Arendelle. Memaksa semua orang kerajaan untuk mengungsi. Grand Prebie dan koloni troll tiba di Arendelle, dan Prebie menginformasikan kepada Elsa dan Anna bahwa mereka harus memperbaiki keadaan dengan menemukan kebenaran tentang masa lalu kerajaan Arendelle. Elsa, Anna, Olaf, Kristoff, dan Sven memulai perjalanan mereka ke hutan ajaib, mengikuti suara misterius itu, hingga mereka sampai di hutan ajaib yang telah ditutupi oleh kabut. Elsa membukakan pintu untuk masuk ke sana dengan hanya menyentuh permukaan hutan ajaib itu. Setelah mereka masuk, mereka pun berjalan, hingga mereka bertemu dengan roh angin dalam bentuk tornado, muncul dan menyapu semua orang untuk masuk ke dalam pusarannya. Setelah lama dalam pusaran itu, akhirnya roh angin pun mengeluarkan Anna, Olaf, Kristoff, dan Sven, dan meninggalkan Elsa di dalamnya. Elsa kemudian mencoba untuk menghentikan roh angin itu dengan menembakkan aliran salju, hingga membentuk satu set patung es. Setelah semuanya selamat, mereka pun menemukan pahatan itu adalah gambar dari masa lalu ayah mereka, dan bahwa ibu mereka, Iduna, adalah seorang Noltuhuldra yang menyelamatkan Enggar pada waktu itu. Selang dari itu, mereka bertemu dengan Noltuhuldra dan pasukan tentara Arendelle yang masih saling bertentangan, hingga roh api pun muncul hingga membakar seisi hutan.
Elsa yang mencoba memadamkan api dengan cara menjadikan api itu es, mengikuti roh api hingga Elsa menemukan roh api menjadi salamander magis yang gelisah dan kemudian Elsa menenangkan salamander itu. Setelah tenang dari api, Elsa dan Anna membentuk gencatan senjata antara tentara dan Notuhuldra dengan menjelaskan bahwa ibu mereka adalah Notuhuldran dan ayah mereka adalah Arendelian. Terlepas dari semua itu, akhirnya mereka saling kenal mengenal. Kristoff belajar soal percintaan dengan Rider. Rider bak guru cinta yang sedang mengajari Kristoff, sang murid noob dalam cinta. Sementara itu, Anna bercerita dengan Panglima kepercayaan ayahnya tentang segala macam yang ingin Panglima itu lakukan. Dan Elsa mempelajari keberadaan roh kelima yang akan menyatukan manusia dan keajaiban alam. Elsa terus berjalan menuju utara dengan Anna dan Olaf dan meninggalkan Kristoff serta Sven di sana, hingga mereka menemukan kapal karam, orang tua mereka, dan peta dalam rute ke Atohalan, sungai mitos yang dikatakan memiliki penjelasan tentang masa lalu. Merasa bersalah karena orang tuanya hilang di laut mencari jawaban dari kekuatan gaibnya, Elsa pun memutuskan untuk berpergian sendirian dan mengirim Anna serta Olaf ke tempat yang aman. Anna dan Olaf yang telah diantar membelokkan arah hingga mereka sampai di sungai tempat raksasa sedang tertidur pulas. Tak lama dari melewati sungai itu, akhirnya mereka berhasil selamat, hingga mereka memasuki gua dan melanjutkan untuk mencari perjalanan untuk keluar dari gua itu. Sementara itu, Elsa mencoba melewati lautan dengan kekuatannya, hingga Elsa bertemu dengan Nook, roh air penjaga lautan. Nook mencoba melumpuhkan Elsa, namun Elsa malah berhasil menjinakkan Nook, hingga ia mengendarai Nook untuk sampai ke Atohalan. Setelah sampai di Atohalan, kemudian Elsa melanjutkan perjalanannya, hingga ia menemukan bahwa suara itu adalah panggilan Iduna, dan bahwa kekuatannya adalah hadiah dari keajaiban alam, karena tindakan tanpa pamrih Iduna menyelamatkan Enggar, menjadikan roh kelima yang menyatukan perbedaan. Elsa terus berjalan, dan ia juga menggunakan mantel ibunya, dan juga mengetahui bahwa bendungan itu dibangun sebagai tipu daya untuk mengurangi sumber daya Notuhuldra, karena Runeard tidak menyukai koneksi suku dengan sihir. Dan Runeard, kakek mereka, adalah orang yang memperkasai konflik. Tak lama dari itu, Elsa mengirimkan informasi ini kepada Anna sebelum ia dibekukan, karena setelah berkelana ke bagian paling berbahaya dari Atohalan. Dan pada saat Elsa telah membeku dan dilanjutkan dengan Olaf pun yang ikut memudar karena sihirnya telah hilang. Anna yang telah menerima pesan dari Elsa dan langsung menyimpulkan bahwa bendungan itu harus dihancurkan agar perdamaian dapat dipulihkan. Anna kemudian mencari jalan keluar hingga ia berhasil keluar dan menemukan serta membangunkan roh-roh bumi raksasa yang sedang tertidur pulas dan memikat mereka untuk sampai ke bendungan. Anna dibantu oleh Kristoff untuk sampai ke bendungan. Sesampainya di atas bendungan, pasukan Arendel mencegah, namun Anna menjelaskan bahwa bendungan itu harus dihancurkan agar Arendel dapat damai seperti semula. Setelah paham dengan penjelasan Anna, akhirnya pasukan pun membantu Anna untuk memanggil raksasa itu, dan akhirnya raksasa pun menghancurkan bendungan dengan melemparkan batu-batu besar ke arah bendungan, hingga akhirnya bendungan pun ikut hancur. Namun tidak sampai itu, Arendelle dalam keadaan bahaya. Di sisi lain, Elsa yang mulai mencair dan kembali ke Arendelle
bersamaan dengan Nuh untuk menyelamatkan Arendelle dari banjir besar. Namun pada akhirnya Elsa pun berhasil menyelamatkan Arendelle. Ketika dinding kabut telah menghilang, Elsa bersatu kembali dengan Anna dan kemudian Elsa kembali menghidupkan Olaf yang telah sempat menghilang. Namun sebelum semuanya selesai, Kristoff melamar Anna dan Anna pun menerimanya. Elsa kemudian menjelaskan bahwa dia dan Anna sekarang adalah jembatan antara orang-orang dan ruh-ruh ajaib. Anna menjadi Ratu Arendelle, sementara Elsa menjadi pelindung hutan ajaib yang secara teratur mengunjungi Arendelle karena perdamaian dipulihkan di semua negeri. Dan ceritanya pun selesai. Oke, baiklah. Sekian alur cerita film yang Mimin sampaikan. Untuk kelanjutan alur cerita film selanjutnya, nantikan saja di sini.